Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Maya Mutiasari. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Sebelumnya, coba kalian amati gambar model atom berikut. Gambar yang pertama yaitu model atom Dalton dengan model atom Thomson. Coba kalian amati baik-baik di antara kedua model atom ini, di manakah perbedaannya? Perbedaannya yaitu, pada model atom Dalton merupakan bola pejal utuh, sedangkan pada model atom Thomson merupakan bola pejal positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Pada gambar yang kedua, terdapat model atom Thomson dengan model atom Rutherford. Coba kalian amati di mana perbedaan kedua model atom tersebut. Perbedaannya yaitu, pada model Rutherford, terdapat inti atom yang berisi proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Yang di luarnya terdapat lintasan-lintasan atom yang terdapat elektron. Pada gambar yang ketiga yaitu model atom Rutherford dengan model atom Bohr. Coba kalian amati di mana letak perbedaan kedua model atom tersebut. Pada model atom Bohr, lintasan-lintasan elektron tersebut digambarkan sebagai kulit-kulit atom. Dari kulit yang paling dalam atau paling rendah hingga kulit paling luar atau kulit paling tinggi, hal tersebut menggambarkan tingkat energinya. Pada gambar yang keempat, terdapat model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Model inilah yang saat ini kita pergunakan. Kalian amati di mana perbedaan kedua model tersebut. Menurut teori atom Bohr, posisi sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dapat ditentukan. Sedangkan, menurut teori atom mekanika kuantum, posisi sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom tidak dapat ditentukan dengan pasti kedudukannya. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron muatan netral, proton muatan positif, dan elektron muatan negatif. Berdasarkan gambar model atom, maka letak neutron, proton, dan elektron pada suatu atom tersebut adalah sebagai berikut. Dari model atom tadi, kita bisa melihat perbedaan masing-masing model atom, dilihat dari posisi neutron, proton, dan elektronnya. Pada model atom Dalton dan Thomson, posisi neutron tidak ada, sedangkan pada model atom Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum, posisi neutron berada di inti atom. Kemudian posisi proton. Pada model atom Dalton dan Thomson tidak ditemukan posisi proton, sedangkan pada model atom Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum, posisi proton berada di inti atom. Selanjutnya posisi elektron. Pada model atom Dalton tidak ditemukan atau tidak ada posisi elektron karena tidak ada elektron, sedangkan pada model atom Thomson, elektron tersebar merata dalam atom bermuatan positif. Kemudian model atom Rutherford, elektron mengelilingi inti atom. Model atom Bohr, elektron mengorbit yang memiliki energi yang berbeda pada masing-masing orbitalnya. Kemudian model atom mekanika kuantum, elektron berada pada orbitalnya. Mari kita membahas lebih dalam masing-masing teori. Di sini ada teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton di sini, John Dalton, asal Inggris, disebut juga sebagai manusia atom. Dia mempercayai bahwa setiap unsur terbentuk dari atom-atom dengan ukuran tertentu. Teori atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil
perbandingan, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Kelima, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur yang melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan sederhana. Kelemahan teori atom Dalton. Teori atom Dalton mempunyai beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut. 1. Dalton menerangkan atom tidak bisa dibagi lagi. Ternyata, seiring perkembangan ilmu dan teknologi, diketahui bahwa atom terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil daripada atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Dalton beranggapan atom tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Ternyata, dengan menggunakan reaksi nuklir, satu atom dapat diubah menjadi atom unsur lainnya. Masih kelemahan teori atom Dalton di sini. Dalton berpendapat bahwa atom pada suatu unsur memiliki kesamaan dalam berbagai hal, massa, ukuran, dan bentuk. Dan yang keempat, menurut Dalton, perbandingan unsur dalam suatu senyawa tidak memiliki perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Hal itu tidak sesuai setelah dilakukan penelitian. Gambar atom menurut Dalton. Di sini, teori atom Dalton menggambarkan suatu unsur itu berbeda atomnya dengan unsur yang lain. Nah, apabila bergabung, maka akan membentuk suatu molekul dari masing-masing unsur tersebut. Misalkan di sini atom unsur X dengan atom unsur Y. Ketika atom unsur X dan unsur Y itu bergabung, maka membentuklah suatu molekul dari unsur X dan Y. Ini gambaran atom menurut Dalton, yaitu bola bulat pejal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Teori atom Thomson. J.J. Thomson di sini adalah seorang fisikawan Inggris yang berhasil memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1906 atas penemuan teori atom Thomson ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Di sini menyempurnakan dari teori atom Dalton. Hasil eksperimennya adalah bahwa atom terdapat partikel yang bermuatan negatif yang disebut elektron. Thomson juga menambahkan atom bersifat netral sehingga jumlah proton dan bola sama dengan jumlah elektron yang ada di Teori atom Thomson ini menyempurnakan dari teori atom Dalton, yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ternyata di dalam atom itu sendiri ada sub-sub atom bagian lain. Ternyata ditemukan partikel-partikel sehingga atom bukan partikel terkecil yang tidak dapat lagi. Teori atom Thomson, di sini di alam atom berada dalam keadaan yang stabil dan memiliki muatan yang netral. Dengan demikian, Thomson lebih lanjut mengasumsikan bahwa di dalam atom sendiri terdapat bagian yang bermuatan positif. Dari asumsi tersebut, maka Thomson mengajukan struktur atom sebagai bulatan awan bermuatan positif dengan elektron yang terdistribusi random. Ini adalah gambaran dari bentuk atom menurut teori atom Thomson, di mana atom menurut Thomson adalah bola pejal yang bermuatan positif yang di dalamnya terdapat elektron-elektron yang tersebar yang bermuatan
Model atom Thomson di sini kelebihannya membuktikan bahwa adanya partikel lain yang bermuatan negatif pada atom, sehingga atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur, yang merupakan teori dari Dalton. Sedangkan kelemahan dari model atom Thomson yaitu model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Thomson hanya menggambarkan atom adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron-elektron yang tersebar yang bermuatan negatif, tapi tidak dapat menggambarkan bagaimana posisi antara muatan positif tersebut dan muatan negatif atau elektron. Kemudian teori selanjutnya model atom Rutherford. Di sini model atom menurut Rutherford yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron pada jarak yang cukup jauh dari inti. Model atom ini dikuatkan oleh hasil penemuan atau hasil percobaan dari Rutherford dengan percobaan sebagai berikut. Rutherford's model of an atom. In this module, you will learn about Rutherford's model of an atom. A number of scientists worked on the structure of an atom. One of the first scientists was Sir J.J. Thomson, but his model could not explain the results of several experiments. One of those experiments which could not justify the Thomson model was done by Rutherford. Rutherford's experiment got popular by the name of alpha particle scattering experiment. To understand about his experiment, let us first see what alpha particles are. Alpha particles are emitted by radioactive substances. These are helium ions with double positive charge. Now let us look into the details of the alpha particle scattering experiment. The setup of the experiment consisted of a thick lead box with a hole on one of its walls, a slit, a thin gold foil, and a rotating detector at the end. Inside the lead box, a radioactive substance rich in alpha particles was kept. Now, let us see the experiment. Alpha particles emitted from the radioactive source passed through the hole and entered into the slit to get streamlined. The thin streams of the particles then bombarded the gold foil and got scattered in different directions. Their scattering pattern was shown by the detector. It was expected from the Thomson model that it should show a large number of deflections. But something else was observed actually. The detector showed that most of the alpha particles passed through the gold foil as such without showing any deflection. Only a few of them showed deflection in different directions. A very few of them, essentially 1 in 12,000, rebounded back. Such observations led to significant conclusions. Let us see what those were. As most of the particles passed undeflected, Rutherford concluded that most of the space inside a gold atom was empty. A few particles were deflected from their path by small angles, indicating that there must be a positively charged center, which was repelling alpha particles. As these particles were few in number, this led to the conclusion that a positively charged center occupies a tiny space. The few particles that are rebounded back indicate that all the positive charge of the atom was concentrated in a very small volume in the center. Rutherford named this positive center of the atom as a nucleus. Looking at the proportion of the particles undeflected, deflected, and rebounded, and based upon some calculations, Rutherford concluded that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus. Based on all these conclusions, Rutherford suggested an atomic model, which was known as the nuclear model of atom. According to Rutherford's nuclear model, there is a positively charged center in an atom called nucleus,
and all the mass of the atom is due to this nucleus. It also suggested that electrons of the atom revolve around its nucleus. This model was also known as planetary model, as the nucleus of the atom can be compared to a miniature sun, and electrons revolving around the nucleus can be compared to the planets revolving around the sun. But this model did not get much acceptance, as it said that the electron keeps revolving around the nucleus. However, later it was found that any charged body while moving in a circular motion undergoes acceleration. On undergoing acceleration, it should use some energy. So the energy of the electrons should keep decreasing. As a result, the path in which the electron is moving should keep becoming smaller, and thus, finally, it should fall into the nucleus, and hence the atom should collapse. So, the nuclear model could not explain the stability of the atom, and this was its major drawback. Let's recap. Rutherford gave a nuclear model of an atom which was based on his alpha particle scattering experiment. According to the Rutherford's model of an atom, all the positive charge and mass of an atom is concentrated at the center. The center of an atom is called the nucleus. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. The electrons of an atom revolve around the nucleus. The major drawback of this model was that it could not explain the stability of the atom. Dari percobaan yang dilakukan oleh Rutherford, terlihat bahwa pemantulan dari sinar alfa itu menunjukkan bahwa di dalam atom itu ada atau berisi elektron yang bermuatan negatif, kemudian ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Rutherford itu tadi dihamburkannya sinar alfa. Nah, pada kenyataannya di sini partikel alfa merupakan radiasi yang dipancarkan unsur radioaktif. Ya. Kemudian penelitian tentang radiasi radioaktif diawali oleh Henry Becquerel yang meneliti uranium. Jadi unsur uranium diteliti oleh beliau, kemudian dari uranium itu ternyata unsur yang dapat memancarkan sinar, maka itu dia disebut dengan sebagai unsur radioaktif. Nah, percobaan pemisahan 3 jenis sinar radioaktif oleh Ernest Rutherford diketahui bahwa ada 3 jenis sinar radioaktif. Nah, ternyata sinar yang dipancarkan tadi, yang dipancarkan oleh unsur radioaktif itu ada 3 jenis, di mana di sini partikel yang pertama partikel alfa bermuatan positif, kemudian yang kedua partikel beta bermuatan negatif, dan yang ketiga yaitu partikel gamma tidak bermuatan. Nah, ini tadi gambarannya untuk hamburan sinar alfa, di mana di sini partikel alfa diteruskan atau dipancarkan kepada ruang yang tertutup, kemudian dikasih celah untuk tempat lewatnya sinar yang mengenai lempengan emas, ya. Nah, di mana di sini ternyata sinar yang dipantulkan oleh sinar yang ditembakkan oleh partikel alfa ada yang diteruskan ketika melewati lempengan emas, kemudian ada juga yang dipantulkan. Ya, ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam atom emas tersebut, ya, ada yang bermuatan positif yang membelokkan dari sinar alfa itu, berarti muatannya apabila sinar alfa itu mengenai permukaan dari si inti, ya, permukaan dari si inti, maka sinarnya akan dibelokkan, ya. Kemudian ada yang diteruskan, ya, dari sinar itu ada yang diteruskan ketika sinar tersebut melewati
elektron atau melewati ruang di dalam atom tersebut yang tidak ada muatan ya. Kemudian ada juga yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan itu menunjukkan bahwa sinar tersebut ada yang bermuatan positif. Ya, sinar tersebut bermuatan positif berarti di dalam atom tersebut ada yang sama bermuatan positif juga, yaitu inti atom. Di dalam inti atom itu ada proton ya yang sama-sama bermuatan positif, sehingga ketika ketemu antara sinar yang bermuatan positif kemudian mengenai inti atom juga yang bermuatan positif, maka sinar tersebut akan dipantulkan. Nah, itu gambaran untuk hamburan dari sinar alfa. Nah, ini perbedaan antara sinar yang dipantulkan menurut model atom dari Thomson dengan sinar yang dipantulkan menurut model atom dari Rutherford. Yang A itu menunjukkan hasil percobaan hamburan partikel alfa yang menggunakan model atom Thomson, di mana sinar yang ditembakkan itu diteruskan. Jadi tidak ada dibelokkan atau tidak dipantulkan. Ada yang dibelokkan tetapi tidak ada yang dipantulkan ya. Karena menurut Thomson ya atom itu adalah muatan positif di mana inti atomnya di mana tersebar muatan negatif, tetapi tidak diketahui letak muatan negatifnya di mana, dan muatan positifnya hanya tersebar merata. Jadi ketika sinar itu ditembakkan, maka sinarnya akan diteruskan. Sedangkan menurut gambar yang B dan menurut Rutherford, nah di sini menurut Rutherford, ketika sinar itu ditembakkan ke dalam suatu atom, maka sinar tersebut akan ada yang dibelokkan ya ketika sinar tersebut mengenai inti yang permukaan inti, kemudian juga ada yang dipantulkan ketika sinar tersebut mengenai muatan positif dari inti atau proton, dan ada juga yang diteruskan. Itu perbedaannya antara hamburan sinar alfa pada model atom Thomson dan pada model atom Rutherford. Nah, di sini teori atom menurut Rutherford yaitu sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Jadi ketika sinar tadi yang diteruskan itu berarti sinar tersebut melewati ruang kosong ya. Atom tidak berbentuk seperti bola pecah. Kemudian yang kedua, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil ya, kira-kira 10.000 kali lebih kecil daripada ukuran atom ya, dan bermuatan positif dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya, kelebihan dari teori atom. Nah, di sini kelebihan dari teori atom Rutherford yaitu yang pertama, sudah ditemukan inti atom yang bermuatan positif. Ya, dengan tadi dijelaskan ketika sinar alfa bermuatan positif, kemudian sinarnya dipantulkan, berarti di situ sinar alfa bertemu dengan yang sama-sama bermuatan positif. Kemudian yang kedua, dapat memperkirakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ya, jadi elektronnya kalau tadi menurut Thomson itu tersebar di dalam atom. Nah, kalau menurut Rutherford elektronnya tersebut bergerak di inti atom, di luar inti atom atau mengelilingi inti atom. Nah, ini gambarannya ya. Jadi elektronnya bergerak, inti yang di tengah, mengelilingi intinya. Nah, sekarang kelemahannya, tapi di sini ada kelemahan dari teori atom Rutherford. Nah, di sini di mana kelemahannya? Yang pertama, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, tadi kan elektronnya bergerak mengelilingi inti atom. Nah, di sini menurut teori fisika, ya, kalau gerakan elektron mengelilingi inti atom disertai pemancaran energi, ketika suatu benda atau zat itu bergerak, pasti dia juga mengeluarkan energi di sini ya. Maka
Sehingga lama-kelamaan elektron akan bergerak mendekati inti atom. Karena sudah jelas energinya berkurang ya. Di mana kita ketahui lintasan-lintasan atom itu semakin terluar itu semakin tinggi tingkat energinya ya. Jadi kalau si elektronnya semakin berkurang energinya maka dia akan semakin ke lintasan yang semakin mendekati inti atom ya. Nah, bergerak mendekati inti atom dan sehingga akhirnya jatuh ke inti atom ketika energinya nol atau energinya habis di mana sini. Ya. Selanjutnya, teori atom Bohr atau model atom Bohr. Nah, di sini untuk teori atom Bohr, yang pertama yaitu elektron bergerak mengelilingi atom pada lintasan tertentu berbentuk lingkaran yang disebut orbit atau kulit atom. Nah, kemudian, tiap orbit ditandai dengan bilangan bulat yang disebut dengan bilangan kuantum. Kulit ke N ya, itu disebut dengan kulit ke-1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lambangnya atau dilambangkan dengan huruf untuk kulit ke-1 huruf K, kulit ke-2 L, ke-3 M, ke-4 N dan seterusnya. Nah, jumlah maksimum elektron di tiap kulit atom yaitu 2N atau 2 kulit pangkat 2. Jadi kalau misalkan jumlah elektron di kulit ke-1 berarti 1 pangkat 2 kemudian berarti 1 dikali dengan 2. Berarti di kulit ke-1 elektron maksimal berisi 2 elektron. Kemudian di kulit kedua berarti 2 pangkat 2, 4 dikali dengan 2 berarti 8. Berarti di kulit kedua elektron maksimal berisi 8 dan begitu seterusnya. Kemudian semakin besar nilai N, semakin besar energi yang elektron yang mengorbit pada kulit itu. Jadi semakin terluar, sebelumnya sudah dibahas bahwa semakin terluar dari kulit atau lintasan-lintasan elektron yang semakin keluar, itu tingkat energinya semakin tinggi ya, atau semakin terdalam itu energinya semakin rendah. Kemudian teori Bohr yang kedua yaitu di mana di sini selama berada dalam orbitnya atau lintasannya, elektron tidak memancarkan energi dan dikatakan dalam keadaan stasioner. Jadi ini memperbaiki dari teori Rutherford, yaitu di sini kalau Rutherford atom itu elektron itu bergerak dia melepaskan energi. Nah, menurut Bohr di sini atom itu selama dia bergerak pada orbitnya masing-masing atau kulitnya masing-masing, ya atom itu bergerak tidak melepaskan atau tidak memancarkan energi. Maka energinya tidak berkurang selama dia atau elektron tersebut berada dalam masing-masing orbitnya atau kulitnya. Sedang yang ketiga yaitu di sini atom atau molekul yang elektronnya menempati orbit-orbit dengan energi total terendah dikatakan dalam keadaan tingkat dasar atau ground state. Nah, di sini si elektron tersebut apabila berpindah dari kulit terluar ke kulit terdalam, ya, saya ambil contoh, misalkan posisi elektron itu berada di kulit kedua, kemudian elektron berpindah ke kulit ke-1. Nah, maka di sini elektron tersebut dikatakan memiliki energi total terendah atau dikatakan dalam keadaan tingkat dasar. Nah, sedangkan bila menempati orbit-orbit yang lebih tinggi daripada tingkat energi dasarnya, dikatakan dalam keadaan tereksitasi. Ya, saya gambarkan tadi apabila elektron tersebut semula berada di kulit kedua, kemudian pindah ke kulit ketiga. Nah, di sini elektron tersebut ya dalam keadaan tereksitasi. Karena dia menempati orbit atau kulit yang lebih tinggi tingkat energinya daripada
energi sebelumnya, yaitu pada kulit kedua menuju ke kulit ketiga. Nah, selanjutnya masih teori atom Bohr yang keempat, yaitu elektron dapat berpindah dari kulit satu ke kulit yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Seperti tadi yang sudah saya gambarkan, dari kulit kedua bisa pindah ke kulit ke satu, atau dari kulit kedua bisa pindah ke kulit ketiga. Nah, apabila kulit kedua ke kulit ke satu, berarti dari tingkat energi lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron tersebut akan memancarkan energi. Sedangkan apabila elektron tersebut dari kulit kedua ke kulit ketiga, berarti tingkat energinya dari yang rendah ke yang tinggi, maka elektron tersebut membutuhkan energi dengan cara menyerap energi. Seperti ini gambarannya. Ya, dari kulit kedua ke kulit ke satu, ya, maka elektron tersebut akan memancarkan energi. Ya, elektron yang berpindah ke kulit yang lebih dalam akan memancarkan energi. Misalkan 2 ke 1, maka dia akan memancarkan energi karena energi lebih rendah. Sedangkan elektron yang berpindah ke kulit yang lebih luar dari 2 ke 3, maka elektron tersebut akan menyerap energi karena dia menuju ke kulit yang tingkat energinya lebih besar. Nah, disinilah kelebihan dari teori atom Bohr. Yang pertama, dapat menerangkan spektrum emisi atom hidrogen. Kemudian yang kedua, dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti. Yang ketiga, dapat menerangkan secara matematis tentang energi ionisasi atom hidrogen. Yang keempat, dapat digunakan untuk memperkirakan sifat keperiodikan unsur-unsur. Itulah kelebihan dari teori atom Bohr. Sedangkan kelemahannya yaitu satu, hanya sesuai untuk atom hidrogen, ya, sistem satu proton satu elektron. Nah, di sini karena teori tersebut sesuai hanya untuk atom hidrogen, di mana atom hidrogen memang hanya memiliki satu proton dan satu elektron. Akan tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum ion atau atom yang elektronnya banyak. Jadi hanya bisa menjelaskan pada atom yang elektronnya sedikit. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan terjadinya efek Zeeman atau pembelahan atau splitting garis spektrum akibat pengaruh medan listrik dan efek Stark atau pembelahan atau splitting garis spektrum akibat pengaruh medan magnet pada atom berelektron banyak. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom dari teori atom Dalton hingga teori atom Bohr. Di sini pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi teori atom yang sampai saat ini kita gunakan teorinya, yaitu mekanika kuantum, di mana nanti mekanika kuantum itu akan memperbaiki atau akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang teori atom, ya, atau memperbaiki dari kelemahan teori atom Bohr. Demikian untuk presentasi kita atau untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap belajar dengan giat, ya. Apabila ada sesuatu yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan langsung ke ibu, ya. Nanti akan kita bahas lagi di dalam kelas, ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.